Baik Kak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Oke, selamat siang. Guys, sebelumnya kami izin mengucapkan terima kasih kepada Kak Ambar yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah kami yaitu Startup Business. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Ambar yang bersedia diwawancarai dan juga bersedia untuk sharing dengan kami. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri dulu Kak. Perkenalkan saya Faiza Putri Kalista bersama rekan saya ada Berliana dan juga Kak Fadil Naufan. Oke, salam kenal. Oke, ini saya mewakili teman-teman izin untuk memulai wawancara pada siang hari ini. Ini langsung saja nggak Mas? Ya, boleh. Apa yang mau ditanyakan? Oke, Santai aja, Mbak. oke. Bagaimana awal mula Mas Ambar memilih usaha ini? Awal mula membangun bisnis gitu ya, Mbak ya. Oke. Oke, mungkin oke lah. Kayak saya putus-putus nggak ya suara saya di situ? Sudah jelas, Kak. Oke, oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ambar Setiawan. Mungkin bisa dipanggil Kak Ambar atau Mas Ambar ya. Jadi saat ini saya beberapa perusahaan ya yang saya kelola. Yang pertama namanya Philips dan juga ada Arutala. Nah, awal mulanya itu saya di tahun 2016 ya. Itu pas trennya zamannya Pokemon ya kalau pernah. Jadi di situ saya tertarik untuk mengembangkan teknologinya yaitu di tahun 2016. Kemudian saya mengembangkan beberapa saat itu untuk media pembelajaran anak-anak ya. Jadi saya mengenalkan kartu flashcard gitu ya, yang nanti kita bisa scan kartunya itu nanti muncul 3 dimensi kayak gitu. Nah, 3 dimensinya itu dalam bentuk tentang Nusantara. Jadi misal kayak ada Tugu, ada Monas, kemudian intinya tentang kebudayaan Nusantara gitu. Nah, di tahun 2015 kebetulan saya mendapatkan pendanaan di tahun 2019 ya, sehingga saya bikin perusahaan lagi yang arahnya ini untuk pengembangan simulasi virtual reality ya gitu. Jadi awalnya itu saya mengembangkan VR untuk anak-anak, dan kemudian karena mendapat prestasi di 2019 akhirnya saya membangun perusahaan PT ya, yang arahnya untuk training yang sifatnya high risk. Jadi bikin simulasi semacam kayak penggunaan alat berat, kemudian simulasi kedokteran kayak gitu, simulasi kekuatan yang arahnya nanti untuk meningkatkan keterampilan gitu. Jadi bisa keterampilan kalau di alat berat ya keterampilan untuk para engineer ya dalam bagaimana dalam mempelajari atau melakukan semacam kayak menggunakan ekskavator, menjalankan ekskavator. Dan kalau untuk yang kedokteran gimana nanti untuk keterampilan secara klinis kayak gitu di 2019. Jadi saya kurang lebih sudah 8 tahun ya kemudian untuk membangun sebuah perusahaan yang arahnya namanya adalah virtual experience. Jadi sebuah teknologi yang antara dunia maya dan dunia nyata itu nanti akan berdampingan, jadi nggak ada bedanya kayak gitu. Nah, untuk Philips sendiri, kalau tadi ya di Arutala adalah fokus untuk healthcare sama engineering. Kemudian saya juga bangun perusahaan PT Philips ini arahnya untuk tourism kayak gitu. Jadi terakhir kemarin kita ada project dengan keraton kayak gitu untuk membuat wahana digital gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa mampir di Museum Wahonooroto, Museum Keraton. Jadi di situ nanti ada
semacam kayak foto booth ya. Jadi kita bisa foto bareng dengan 3D avatar kayak gitu, dengan pekatik dan dengan kuda itu yang kalau sana nanti mungkin bisa cobalah ke sana. Yang kedua juga ada Hana digital, yaitu kita untuk ini biasanya untuk anak-anak ya. Jadi anak-anak nanti bisa mewarnai gitu ya, dikasih kertas, kemudian kertasnya itu di-scan dalam alat khusus, nanti secara tidak langsung akan tampil secara 3D. Nah sebenarnya nanti bisa tak kasih share screen ya barangkali ya, kalau biar ada gambaran kira-kira perusahaan saya itu ngapain aja sih gitu. Mungkin masih belum ada gambaran ya, nanti ya coba tak screen juga ya, teman-teman nanti tahu juga ya. Oke, bentar. Oke, saya bisa share screen ya di sini ya. Oh bisa, oke. Nah ini beberapa project yang kita kerjakan ya. Contohnya adalah dengan Keraton ini Come to Life. Sudah kelihatan ya? Sudah Kak. Oke, jadi nanti teman-teman main di musim Keraton gitu ya, di Wanoroto itu. Jadi ya ini nggak cuma anak-anak sih, orang tua kadang juga suka ya mewarnai kayak gini. Kemudian akan tampil di layar gitu, scan pakai alat khusus di situ. Nah ketika di scan itu nanti akan muncul sesuai yang kita warnai kayak gitu. Kemudian kalau kita warnanya merah, nanti ini juga sama yang kita warnai secara wow gitu, bisa tampil di layar kayak gitu. Kemudian kemarin kita juga ngembangin untuk Sultan di Jakarta ya. Jadi kita bikin alat semacam namanya adalah foto booth ya. Di situ kita bisa foto, tinggal melambaikan tangan aja kayak gitu. Kita capture gitu kan. Kita kemudian tinggal download dan kita bisa share ke sosial media gitu. Itu yang kita kayak gitu. Nah, ini kita cuma melambaikan aja gitu. Tapi kemudian bisa tercapture kayak gitu. Nanti kalau teman-teman main bisa di sana sih. Nah, kemarin kita juga bikin beberapa untuk alat kedokteran ya. Contohnya adalah, jadi kita kemarin juga bikin untuk forensik. Jadi kalau teman-teman belajar gimana bedah mayat itu bisa menggunakan alat namanya virtual reality Oculus kayak gitu. Jadi ini kita bikin simulasi. Nah, jadi ada kayak kacamata ya di situ. Maka set itu kita kemudian akan masuk ke kamar mayat gitu ya, kemudian kita melakukan prosedur tertentu nih untuk situ udah ada kayak tata caranya lah, gimana sih merawat jenazah dan sebagainya. Itu beberapa, jadi ada beberapa industri sih yang teknologi yang kita support kayak gitu. Mungkin kalau kemarin lagi hip di Jogja itu ada 0.0, nah kita juga support untuk kemarin video mapping kayak gitu. Jadi teknologi yang sifatnya digital ya visualisasi digital kita bikinkan kayak gitu. Kemarin kalau nonton di BNI kita juga terlibat di eventnya Summoner kayak gitu. Di video mapping kita mapping di gedung kayak gitu. Ya kita bikin beginian kayak gitu. Video mapping gedung. Nah, kita juga bikin untuk terapi pasca stroke. Jadi alat kita itu bisa untuk medis juga. Jadi untuk menangani orang yang stroke, kemudian gimana dia biar bisa berlatih bergerak gitu ya. Berlatih bergerak tubuhnya, kemudian kemarin juga ada pelatihan gimana sih kalau orang stroke kan kalau makan itu agak susah ya. Nah, kita ajarin dengan alat ini kayak gitu. Di situ harapannya sih, tapi secara medis ini masih dalam riset ya. Jadi kita bikinkan alat untuk ini kerjasama dengan UI Jakarta gitu ya, Universitas Indonesia juga. Ya kita beberapa sudah kerjasama dengan kalau universitas ya biasanya kita UGM, UI, kemudian Airlangga kayak gitu, dan beberapa universitas di Jogja kita sering kerjasama untuk bikin beberapa semacam kayak pelatihan atau training kayak gitu. Untuk penggunanya banyak sih, bisa untuk edukasi,
untuk training, kemudian untuk medis kayak gitu, dan untuk entertain juga banyak yang beberapa perusahaan yang butuh game gitu kan kita bikinkan. Nah kemarin kita juga ini mixed reality ya, jadi ini teknologi yang sebenarnya sudah lama tapi sekarang kemarin baru hit dengan adanya Apple Vision ya. Jadi kita itu bisa menggunakan kacamata, kita masih melihat teman-teman nih di dalam dunia nyata nih, tapi kemudian di depan itu nanti ada objek yang kemudian kita bisa pegang. Nah ya itu beberapa gambaran sih project atau produk yang kita kembangkan. Dan teman-teman nanti bisa lihat di video yang di tempat saya, beberapa project ya kita sudah cukup banyak untuk mengembangkan digital ya, misalnya solusi digital dengan virtual reality, augmented reality, kemudian AI, itu sih teman-teman. Ya mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Kayak Kak, berarti ini berbasisnya sudah pakai teknologi ya Kak. Apakah betul. Sebelumnya ada sosok atau idola dari Kak Ambar sendiri sehingga Kak Ambar terinspirasi untuk mendirikan startup ini? Sosok sih ya ada ya, tapi kemungkinan memang saya dari awal tuh senang untuk kemudian bikin sesuatu yang baru gitu ya. Tiap gimana sih saya pengen apa yang kemudian saya pikirkan, kemudian saya coba wujudkan, dan harapannya nanti juga bisa impact gitu ya, berimpact dalam arti impact untuk masyarakat luas atau ya bisa cuan gitu ya, mendapatkan uang kayak gitu untuk kemudian kita bikin produk kayak gitu. Nah balik lagi kalau untuk terinspirasi tentunya ya kalau dunia komputer tuh pasti dulu Steve Jobs ya, kemudian Bill Gates gitu kan gitu. Nah sekarang kalau mungkin eranya adalah Elon Musk kayak gitu. Ya kita patut untuk kemudian belajar dari mereka gitu, dan orang-orang Indonesia sebenarnya juga banyak ya, kemudian yang kayak Nadiem Makarim ya, CEO-nya Gojek gitu kan, kemudian ya kita bisa belajar dengan mereka gitu. Ya pada intinya ya setiap orang punya kelebihannya, tinggal kita bagaimana bisa belajar dari mereka aja gitu, dan mungkin bisa diterapkan pada diri kita sendiri. Ya berarti memang untuk sosok inspiratornya sudah dari yang ini ya, yang berbasisnya juga teknologi ya Kak. Nah saya izin bertanya lagi untuk Boleh. Hal yang meyakinkan kakak untuk membangun startup ini, dan bagaimana cara untuk menentukan pelanggan atau target pasar ketika pertama kali membangun startup ini? Untuk membangun sebuah startup itu nggak mudah ya teman-teman ya, butuh proses jatuh bangun jelas gitu ya. Ya awal nanti akan dan dalam perjalanan juga bisa jadi banyak tantangan ya, mulai dari bagaimana mengelola tim gitu ya, kemudian bagaimana memanage klien gitu kan, kemudian customer, kemudian perusahaan sendiri gitu ya, mengelola diri kita sendiri, mengelola waktu itu cukup challenge, kemudian juga mengelola financial ya. Jadi kita kembangkan itu belum tentu langsung dapat cuan lah, dalam arti memang secara bisnis itu menarik gitu ya. Dan bagaimana kita meyakinkan ke mereka ya balik lagi kita coba dalami gitu. Jadi ini kan pendekatan teknologi baru ya, jadi belum tentu teknologi itu sebenarnya bisa solve kepada mereka atau enggak gitu ya. Ya kita coba gali sih kira-kira ada sih permasalahan yang sebenarnya cukup lama dan sering yang dilakukan oleh customer atau klien itu yang coba kita bantu kayak gitu. Contohnya kita melihat bahwa kayak training ya di kedokteran itu kan kita kalau mau belajar itu kan, misal ada siswa mau belajar di rumah sakit ya, ketika di rumah sakit itu kan misal nih katakan saya jadwalnya besok nih, boleh nggak sih saya minta pasien yang ibu-ibu misal sakitnya gagal ginjal gitu ya, jantungnya mulai bocor gitu ya, kepala ketabrak gitu kan, nggak bisa ya.
kita request yang semacam itu kan. Nah, dengan adanya teknologinya virtual reality ini, kita bisa bikinkan itu dalam bentuk avatar, dalam bentuk virtual kayak gitu. Dan ketika kita mau belajar pun bisa kapan aja, dan secara resiko itu sangat terkurangi ya. Misal apalagi pas kerja, kalau mau belajar di rumah sakit kan nggak bisa, terbatas ini gitu. Dan mau pesen misalnya bisa nggak kan? Terus kan ke dokter itu kan pasti akan ketemunya pasien. Nah, kita bisa request pasien nggak sih, yang pasiennya yang sesuai dengan pembelajaran kita, kan nggak mungkin gitu ya. Mungkin ketika memang dalam bentuk manekin ya, atau kemudian dalam bentuk kayak itu kan. Tapi kan boneka itu nggak bisa diajak ngomong gitu ya. Dan boneka itu kan juga tidak ada semacam interaksinya. Nah, dengan adanya virtual reality ini, kita bisa bikin semacam itu yang pertama. Dan untuk industri yang lain nih, misal yang tadi alat berat nih kan, kalau para mechanical engineer ya, ketika mereka mau terjun ke lapangan, kalau mereka nggak punya pengalaman gitu ya, itu dan apa ya, alat-alat berat itu kan tidak murah ya. Jadi kita fokus yang high cost ini. Coba dengan kita kembangkan dengan virtual reality, kita bikin simulasi ekskavator ya 1:1, kemudian di situ nanti ada environment-nya benar-benar kayak di Kalimantan gitu. Jadi itu lebih aman, harganya lebih murah, dan ketika kita ingin mengendari ekskavator menggunakan VR itu, kita resikonya rendah gitu ya. Kan ya memang kita nggak bisa memungkiri untuk pembelajaran nyata ya, tapi sebelum ke sana kan untuk mengurangi resiko ya, bisa jadi kita nanti kejatuhan ekskavatornya, alat berat, atau kemudian tertabrak ekskavator, kan memungkinkan sekali kalau kita nggak ngerti SOP-nya nih. Nah, dengan adanya virtual reality ini untuk mengajarkan tahapan per tahapan. Pertama hidupkan mesinnya, kemudian kedua pencet ini, ketiga pencet ini. Ketika memorinya nanti sudah tercipta gitu ya, nanti kalau ketika langsung di lapangan akan lebih cepat belajarnya daripada mungkin langsung di lapangan yang situ butuh biaya mahal, mesinnya aja untuk alat berat sangat mahal. Atau kemudian kita ketika di rumah sakit itu kan kalau kita salah penanganan gitu ya, karena pengen iseng-iseng belajar kan malah berbahaya bagi pasien. Itu sih. Jadi kita temukan problemnya mereka seperti apa. Terus. Oke, baik Kak, terima kasih. Selanjutnya, nih, bagaimana cara membangun kerjasama dengan pihak-pihak eksternal maupun internal, dan untuk eksternal terutama untuk investor yang besar? Oke, kita pernah ya mendapatkan investor ya dari Myanmar ya. Yang pertama tentunya perbanyak relasi ya, network. Jadi kalau teman-teman misal ada event tertentu, seminar, workshop itu ya, kemudian bisa hadir, kemudian ya bisa berdiskusi dengan pembicaranya. Sebenarnya banyak ya strateginya. Kalau dulu mungkin saya cuma mahasiswa juga ada yang ikut seminar, workshop, kemudian bisa kenalan dengan pembicaranya, ya situ kemudian kenal dengan yang lain. Dan saya dapat investor itu juga karena kasih teman kayak gitu. Jadi dulu ini adik kelas ya mengenalkan saya, Mas ini ada investor nih mau invest nih, nah apakah tertarik gitu ya. Kebetulan juga lagi ingin mengembangkan teknologi deep gitu ya, sehingga dan saya diajak untuk bertemu, ngobrol, dan ya mau mendanai kayak gitu dari situ. Jadi ya perbanyak relasi, banyak teman kayak gitu ya. Kemudian ikuti kegiatan, event, pertemuan kayak gitu kan secara tidak langsung. Nanti kalau ketika memang ada sama-sama ada kebutuhan, bisa kerjasama dan ya saling bisa support. Dari kita kan biasanya support secara tenaga ya, pikiran gitu ya, dan mereka support secara dana. Ketika nanti memang ada kebutuhan yang sama ya kita sama, dan di situ nanti bisa menerapkan bagi hasil kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Untuk ini Kak, biasanya ketika memulai membangun bisnis startup, nah itu bagaimana cara menentukan seperti kesepakatan dengan konsumen, seperti harga awal atau tawaran yang diberikan kepada konsumen itu seperti apa Kak untuk membangun startup? Oke, kalau permasalahan harga itu cukup variatif ya sebenarnya. Untuk menentukan itu bisa banyak cara ya. Paling yang mudah adalah yang pertama adalah sesuai dengan pengeluaran kita, COGS. Jadi kita list aja nih, kalau kita mengerjakan sesuatu
kita apa gitu. Kemudian listriknya kan geogas itu ada capex sama opex nih, operasional sama investasi. Kadang kan saya laptop ini, saya punya laptop harganya katakanlah 30 juta ya, itu kamu aja biasanya depresiasi kan 4 tahun ya, jadi kamu bagi 4 tahun, nah 30 juta itu dalam sehari itu berapa kayak gitu, itu kamu hitung. Itu untuk yang biasanya capex ya, sifatnya yang alat-alat yang investasi kayak gitu, misal laptop, kemudian komputer gitu kan, terus mungkin apa ya kalau kita ya ada beberapa alat lah gitu, kemudian license kayak gitu. Nah itu capex. Opexnya ya kita mau dihargai berapa nih kayak gitu, misal digaji katakanlah 20 juta gitu kan dalam sebulan, nah itu nanti dimasukin aja, jadi proyeknya katakanlah 2 bulan ya kan kita digaji 40 juta gitu. Biar misal listriknya nih sebulan itu 1 juta ya, 2 bulan berarti 2 juta dimasukin. Air, kalau kita ngopi gitu kan itu berapa, itu dimasukin aja. Internet gitu. Itu yang paling situ, jadi dari pengeluaran yang kita keluarkan. Yang kedua bisa dari market kayak gitu kan, kompetitor misalnya harganya projectnya ini 100 juta, ya udah kita coba, tapi ini agak kurang seksi ya, jadi kalau kita compete sama kompetitor itu memang nggak bagus. Harusnya kita berikan layanan yang terbaik. Saya katakan kalau yang basis market tadi kan ya udah aku projectnya bisa dihargai 80 juta, yang sana 100 juta, sehingga lebih bisa deal gitu. Itu bisa dengan market. Tapi biasanya kalau project yang sifatnya custom itu ya kita bisa tentukan harga kita sendiri kayak gitu. Itu sih paling ada 2 hal itu. Baik Kak, terima kasih. Nah, apakah pernah sempat berpikir untuk membangun startup yang lain ketika dalam proses pembangunan startup yang ini Kak? Misal seperti kayak, mending ganti yang lain, seperti itu. Oke. Terkait dengan fokus ya. Ya pasti ya. Ya memang pertama sih kalau untuk bangun startup idealnya kita harus fokus dulu ya. Kemudian untuk gimana membuktikan, memvalidasi bahwa ide yang kita cipta itu sebenarnya valid atau enggak itu, sebelum kemudian kita beranjak ke yang lain. Karena kadang kalau kita bikin beberapa startup itu bisa kepecah dan tidak fokus, malah kurang maksimal. Tapi dalam realitanya itu tergantung sih ya. Jadi balik lagi nanti dari kesiapan misal katakanlah founder ya. Jadi founder apalagi kalau sudah menikah itu kan, atau kemudian sudah punya keluarga, itu kan pasti akan juga melihat opportunity yang lain ya. Kemudian apakah ini perlu divalidasi atau enggak ya, tinggal kemampuan dari founder itu bisa mengelola atau memanage itu. Jadi kalau misal bisa ya nggak apa-apa ya, jadi kita bikin beberapa startup tapi startup itu masih inline gitu ya, satu dengan yang lain itu nanti saling bekerja sama itu. Kita bikin, karena untuk bikin ide satu perusahaan sendiri itu bisa jadi nggak belum begitu maksimal, karena membangun startup itu harus membangun ekosistem. Jadi nggak cuma bikin satu solusi, tapi sebenarnya itu nanti ada berkaitan dengan solusi-solusi yang lain. Nah bagusnya memang semacam itu. Jadi kita membangun ekosistem, bukan membangun cuma satu solusi aja, kemudian solusi yang lain itu beda. Katakanlah bikin startup yang teknologi, satunya non teknologi, itu memang akan memecah pikiran gitu ya. Tapi kalau kemudian dia mampu, kan ada yang sifatnya itu istilahnya founders, jadi dia itu malah kemudian bisa bikin beberapa ide ya. Jadi istilahnya founders, jadi bukan founder yang fokus, tapi memang dia punya kapasitas untuk kemudian bikin beberapa perusahaan gitu. Balik ke foundernya gitu ya, bisa ngelola atau. Oke, nah sebelumnya apakah pernah mencoba usaha lain Kak sebelum ada startup ini? Oke, kalau saya sebenarnya kan background saya memang IT ya dari awal, jadi saya memang fokus untuk bikin perusahaan teknologi gitu. Kalau untuk perusahaan yang lain non teknologi saya belum pernah ya. Memang
karena background dan kemudian pengalaman ya saya melanjutkan memang untuk, tapi cuma memang untuk teknologinya kadang sektornya beda-beda ya. Ada yang kemudian dulu sempat saya bikin untuk website, kan. Kemudian ini menggunakan teknologi AR, VR, AI. Itu kan IT kan sebenarnya luas banget ya. Di situ sebenarnya kalau kemudian diekspor juga banyak gitu ya. Nah, saya saat ini fokus arah yang ke sana sih. Tinggal teknologi nanti bisa untuk support apa? Katakanlah support untuk pariwisata, support untuk kesehatan. Saya lebih kemudian mecahnya di sana, jadi fokus untuk engineering gitu. Kalau untuk yang non teknologi saya malah belum pernah itu sih. Nah ini Kak, untuk pertama kali kan saya pernah dengar dari beberapa startup biasanya ketika memulai penawaran pertama kali kepada konsumen itu ada yang namanya bakar-bakar duit. Jadi harganya itu penawarannya direndahkan untuk menggait konsumen. Nah, apakah itu juga dilakukan oleh Philox? Gitu. Oke, kalau selama ini sebenarnya kita nggak bikin produk, kita lebih banyak project custom ya. Jadi memang untuk memberikan harga itu ya yang kita buat gitu ya. Dari yang tadi bukan ke market ya, kita bikin memang dari pengeluaran yang sudah kita lakukan. Ya kalau kemudian kliennya tidak bersepakat ya berarti memang belum jodohnya untuk melakukan pengembangan atau mengerjakan project kayak gitu sih. Nah kalau terkait dengan bakar duit konteksnya ini kita malah belum pernah ya. Jadi karena memang sekarang ini trennya sudah arahnya bukan lagi bakar duit tapi memang benar-benar generate revenue gitu ya. Benar-benar udah nggak, kalau dulu memang banyak ya startup memang gimana untuk menjaring customer ya, untuk biar customer itu menggunakan aplikasinya dia, dan tapi pada akhirnya kan banyak startup yang saat ini sebenarnya sudah mulai kemudian mengembangkan itu. Jadi kan kayak kalau di misalnya katakan Gojek itu kan atau Tokopedia kan ada fee aplikasi ya. Sekarang udah mulai nggak ada bakar duit lagi karena ya bisnis ya harus realistis juga gitu. Nggak kemudian uang investor itu dibuang-buang. Memang ya bagus awalnya untuk gimana biar perusahaan ini banyak terkenal, tapi kalau terkenal kemudian dia tidak bisnisnya tidak jalan, pendapatannya enggak kan ya malah memberatkan bagi perusahaan gitu. Ya baik, terima kasih Kak. Nah ini Kak, apakah ada ini tips atau pesan untuk anak-anak muda yang mau memulai bisnis startup? Tipsnya ya kalau kalian suka ya coba dieksplor aja sih gitu. Jadi tapi memang untuk startup perusahaan itu nggak mudah teman-teman. Banyak yang kemudian harus dipelajari gitu. Mulai dari bagian manajemen gitu, keuangan. Kalau startup kan biasanya identik ya nggak harus ya dengan teknologi, berarti kan paham terkait dengan IT-nya, teknologinya, walaupun sebenarnya lebih paham gimana marketnya seperti apa sebenarnya, dan itu sebenarnya harus ada kolaborasi gitu antara yang ngerti bisnis, kemudian ngerti produk, yang bisa ngelola itu banyak. Saya itu orang produk ya, orang programmer ya, tapi kemudian ya harus belajar gimana finance, membaca, setidaknya bisa membaca laporan keuangan kayak gitu ya. Tidak harus kemudian ya nanti kan maksudnya bisa karyawan yang kemudian bikin laporannya, tapi setidaknya bisa baca laporan, sesimpel itu tidak gitu. Kemudian bisnis bisa gimana melakukan presentasi, deal dengan klien kayak gitu. Nah tips trik ya kalau mau nyoba ya terjun aja gitu ya, kemudian langsung idenya apa, bikin apa, coba ditawarkan. Nah ditawarkan ini nggak harus kemudian kita bikin produk yang langsung customer ya, bisa saja project dengan customer B2B ya. Misal kalau ada, misal katakanlah ya rumah sakit yang mau butuh solusi kita bikin sistem ya kita bikinkan gitu. Atau kemudian rumah sakit atau sekolah atau universitas yang ingin kita bikinkan solusi ya yang paling saat ini yang semacam itu. Kalau bikin produk itu panjang teman-teman, jadi butuh riset, biaya. Nah itu kadang
Kalau nggak siap nanti biasanya ya saya kebanyakan tuh melihat anak-anak S1 tuh setelah bikin startup gagal ya lanjut S2 gitu atau menikah gitu kan. Gitu. Kalau memang sesuatu pengen bikin inovasi gitu. Oke, terima kasih Kak. Nah ini yang terakhir Kak, bagaimana tips menjaga kestabilan startup dan juga strategi-strategi yang diterapkan agar startupnya itu dalam kondisi stabil? Oke, yang pertama dari si founder ya. Jadi kalau bangun perusahaan ada 4 hal yang kemudian kita perlu tahu. Pertama dari sisi foundernya dulu, kitanya. Jadi kita perlu terkait visionnya nih. Mau perusahaan itu apa sih gitu ya? Missionnya apa sih, apa yang mau kita lakukan? Karena kalau nanti dalam perjalanan nggak sesuai atau wah agak keras nih gitu kan, kita harus kerja keras sampai malam gitu kan, kemudian belum ada pemasukan, terus banyak pertentangan dengan yang lain. Balik lagi, mission kita mau melakukan apa nih, vision kita mau melakukan apa sih gitu kan, itu perlu dipikirkan. Itu yang pertama dari kitanya sendiri ya. Kemudian tentunya yang kedua adalah dari timnya, kita harus menemukan tim yang cocok kayak gitu. Penting karena timnya ogah-ogahan, kemudian kapasitas keilmuannya kurang untuk sesuatu ini ya malah jadi beban kayak gitu. Itu harus kemudian ditentukan. Kemudian kita bikin culture-nya nih, sistemnya nih. Kira-kira kesepakatannya gimana sih untuk mengelola perusahaan, pembagian tugasnya seperti apa, targetnya seperti apa, itu perlu dibuat juga sih kayak gitu. Biar timnya harus benar, leadership-nya kita harus benar, kemudian culture-nya kita juga harus benar, sistemnya harus benar kayak gitu. Ada 4 yang kemudian ya kita pikirkan untuk membangun sistem. Jadi nggak sebatas wah hipnya doang ya, kadang wah startup keren nih, kemudian diliput media gitu kan dan sebagainya, tapi di balik itu ya perjuangannya nggak gampang. Tapi ketika memang nanti kita ketemu sama klien yang cocok, customer yang cocok, kemudian dia mau menggunakan layanan kita, itu menarik. Karena teknologi itu bisa di-scale teman-teman. Jadi ketika kita bikin satu solusi itu nanti bisa dikembangkan secara teknologi. Jadi nanti harapannya tuh pemasukan itu nggak manual kalau kemudian kita menggunakan non teknologi, yaitu solusi non teknologi itu sih. Oke, baik Kak Ambar, terima kasih banyak untuk sesi wawancara dan juga banyak ilmu yang kami dapatkan dari sesi wawancara ini. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Senang kemudian bisa ketemu teman-teman gitu ya. Ya, semoga kalau mau minat belajar untuk dunia usaha ya dicoba saja, dan sambil mempelajari ikut beberapa event, kemudian ya intinya harus dicoba sih. Kalau kemudian hanya teoritis di kampus tuh ya nggak jalan, ya coba terus diterapkan di masyarakat, kira-kira ini kepake nggak di solusi kita.